Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya rakyat biasa, saya bukan politikus. Pada kesempatan yang baik ini ingin memanfaatkan sarana yang ada, forum yang ada ini untuk saya ingin belajar lebih jauh tentang politik di Indonesia khususnya, karena saya terus terang kurang begitu memahami apalagi menghayati tentang politik. Hanya yang saya ketahui itu secara terbatas, politik itu ibaratnya adalah sebuah pesta demokrasi, sebuah proses demokrasi ya untuk memilih wakil-wakil rakyat ya yang akan duduk di lembaga legislatif, di DPR RI, DPRD, DPD, dan juga untuk memilih presiden dan wakil presiden. Itu yang saya ketahui melalui proses pemilihan umum. Nah, sekarang ini kita kan di tahun 2023. Jadi menurut aturan undang-undang yang ditetapkan, maka akan dilakukan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai suatu keberlangsungan pesta demokrasi Indonesia yang siklusnya 5 tahunan. Kita tahun 2019 itu kan sudah melakukan pemilihan umum yang lalu. Nah, untuk pemilihan umum 2024 yang saya ketahui itu memiliki satu kekhususan dibanding pemilihan umum sebelumnya. Kekhususannya apa sih? Kalau yang saya ketahui, pemilihan umum 2024 yaitu untuk dipilih secara serentak ya, presiden dan wakil presiden, anggota legislatif di DPR RI, di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD secara serentak. Kalau pemilihan umum 2019 kan waktunya berbeda ya, ada pemilihan umum DPR RI, DPRD sendiri, kemudian memilih ada pemilihan umum berikutnya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, dari pelaksanaan sebelumnya memang negara mengevaluasi ya, DPR RI mengevaluasi untung ruginya ya. Dari hasil evaluasi itu maka diputuskan untuk pemilihan umum 2024 dilaksanakan serentak. Nah, ini memang suatu pesta demokrasi yang tidak mudah, tidak ringan ya, membutuhkan kerja keras bersama ya, baik petugas KPU, Bawaslu maupun juga parpol ini tentu menjadi tantangan. Ini yang saya ketahui, sehingga itulah kekhasan pemilu 2024. Kemudian apalagi sih yang saya ketahui tentang pemilihan umum tersebut, yaitu yang saya sering dengar itu ada istilah presidential threshold atau ambang batas presiden, di mana ditentukan sesuai undang-undang yang berlaku, parpol yang memiliki wakil atau kursi di DPR RI itu yang pemilu yang lalu itu memiliki hasil suaranya itu minimal 20%, maka parpol tersebut boleh mengusung wakil atau calon presiden dan wakil presiden sendiri satu pasangan gitu, boleh, karena ketentuannya minimal 20%. Nah, parpol yang belum memenuhi 20% karena hasil pemilu yang lalu tidak mencapai 20%, maka boleh melakukan koalisi atau kolaborasi dengan partai lain, bisa 2 partai, 3 partai, yang penting nanti kursinya itu melebihi atau minimal 20%, boleh. Sehingga setelah itu boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini
Kemudian yang kedua ada istilah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Apa sih itu? Yang saya pahami adalah bahwa parpol yang mengikuti pemilihan umum itu akan mendapatkan kursi atau keterwakilan di DPR RI manakala rakyat yang memilih parpol tersebut itu ya minimal itu kalau nggak salah 3,5% atau 5%. Saya mohon maaf karena saya bukan politikus, jadi nggak terlalu jelimet mempelajari tentang sistem pemilihan umum ini. Jadi kalau parpol yang ikut pemilu ini mendapat suara minimal 3,5%, maka dia akan bisa duduk di DPR RI atau ikut serta dalam proses-proses penyusunan undang-undang di DPR RI sesuai tugas pokok DPR RI. Kalau kita melihat hasil pemilu 2019 kan kalau nggak salah ada 9 parpol saja yang duduk di Senayan di DPR RI. Kalau nggak salah yang pertama PDIP, kedua Golkar, ketiga Gerindra, keempat PKB, kelima Nasdem, keenam PKS, ketujuh Demokrat, kedelapan PAN, kesembilan P3. Jadi 9 saja itu yang dari hasil pemilu 2019 sehingga memenuhi threshold dan bisa duduk di DPR RI Senayan. Kalau untuk 2024 ya wallahu alam, nanti terserah rakyat untuk memilih, termasuk saya nanti milih siapa nanti kita lihat itu. Sekarang berapa yang ikut pemilihan umum? Saya terus terang nggak hafal persis ya, nggak hafal persis. Yang jelas 9 partai politik yang ada itu ikut semuanya, ditambah banyak, kalau nggak salah 18 atau berapa gitu, saya belum tahu pasti. Jadi marilah teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita dalam pemilihan umum 2024 nanti memanfaatkan hak suara kita, karena meskipun kita hanya satu orang itu ikut menentukan hasilnya nanti pemilihan umum, karena istilahnya representasi kita di dalam sebagai rakyat biasa di DPR RI maupun dalam memilih pasangan presiden, wakil presiden, DPD itu diimplementasikan dengan memilih melalui pemilihan umum. Jadi kita sebaiknya harus memanfaatkan itu ya, memanfaatkan hak suara itu ya. Nantinya kita akan diwakili oleh anggota-anggota DPR. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita yang saya harapkan ya itu nanti berjalan lancar ya, pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Kalau saya perkirakan ya, saya kan ikut pemilu itu sejak saya kelas 3 SMA. Pertama kali saya masih ingat tahun pemilihan umum 1977 atau 78. Waktu itu parpol yang ikut pemilu hanya 3, 1 Golkar, 2 PDI ya, PDI saja, belum ada P-nya, PDI, yang ketiga P3. Hanya 3 itu partai yang dulu saya ingat ikut nyoblos. Kemudian yang kedua saya ikut pemilihan umum itu 2019 kemarin, karena saya udah pensiun. Kan saya setelah lulus SMA masuk Akmil, dinas selama 35 tahun, pensiun 2016. Pemilu 2014 saya nggak ikut, kemarin 2019 maksudnya ikut nyoblos, bukan ikut parpol ya. Saya bukan politikus, saya tidak ikut partai-partai. Nanti 2024 insya Allah saya akan ikut nyoblos. Siapa yang mau ditoblos wallahu alam, saya juga masih melihat-lihat, karena sekarang ini kan proses ya, contoh siapa sih capres-cawapres yang mau diusung kan masih belum tahu saya.
pastinya belum tahu. Kalau nama-nama muncul sudah banyak, kemudian partai mana yang ikut ya sudah ditentukan. Nah itu kan dalam arti kan parpol juga nanti wakil-wakil apa DPR-nya siapa yang diajukan kita kan belum tahu. Baik, itu mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Kira-kira itu yang ingin saya utarakan dalam forum yang bagus ini, memanfaatkan sarana yang ada. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.